Kita ke kabar lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan di tubuh Kabinet Merah Putih. Perombakan kali ini tidak hanya menyasar kursi menteri, namun juga pejabat tinggi di lingkup istana dan lembaga pemerintah. Hari ini Presiden Prabowo Subianto melantik 8 pejabat baru di Kabinet Merah Putih di Istana Negara. Acara dimulai dengan pembacaan keputusan Presiden atau Kepres tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri dan wakil menteri negara. Usai pembacaan Kepres, Presiden Prabowo memimpin sumpah jabatan yang diikuti oleh seluruh pejabat baru. Mereka yang dilantik diantaranya Letjen Purnawirawan TNI Jamari Caniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam. Kemudian Erick Thohir yang sebelumnya menempati posisi sebagai Menteri BUMN, kini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya, politikus Partai Demokrat Afrian Syah Nur dilantik menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Keempat, politikus Partai Gerindra Rohmat Marzuki ditunjuk sebagai Wakil Menteri Kehutanan. Lalu Farida Farica sebagai Wakil Menteri Koperasi. Presiden Prabowo juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan atau BKP yang sebelumnya dikenal sebagai PCO dan menggantikan Hasan Nasbi. Lalu Muhammad Kodari yang sebelumnya Wakil KSP menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Terakhir, Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Doviri ditunjuk sebagai penasihat khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan reformasi kepolisian. Selain melantik menteri dan wakil menteri, Presiden Prabowo juga melantik pejabat di lembaga pemerintahan. Nanik Sudaryati Deang dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Selain itu, Presiden juga melantik Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala BGN dan terakhir Sarah Sadika sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Pelantikan pejabat kali ini merupakan rangkaian lanjutan kebijakan reshuffle kedua Kabinet Merah Putih pada 8 September lalu. Pada reshuffle hari ini tidak terlihat sosok Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan Gibran tengah berada di luar kota. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, berikut kami hadirkan informasi perombakan Kabinet Merah Putih. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang baru dilantik, Jamari Caniago, mengungkapkan sebelum dilantik sebagai Menko Polkam, Presiden Prabowo memberikan arahan kepadanya, yaitu gunakan sisa umur yang tersisa untuk mengabdi kepada negara. Jamari menyatakan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk segera melaksanakan tugasnya. Gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara.
Pak melihat kemarin Berapa umur saya, siapa yang tahu? 76. 77 tahun. Ya, sebentar lagi. 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Nggak ada istilah-istilahan. Tantangan terbesar yang sekarang apa, Pak? Kemarin Sebelum penunjukan, Kenapa? komunikasi awalnya dengan Presiden sebelum penunjukan apa pesan-pesannya dan lain sebagainya mungkin, Pak? Pesannya itu tadi. Ayo kita sama-sama perbaiki, walaupun saya tahu kita sudah berusia sekian, sisa umur itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang disampaikan kepada saya. Pak, tapi melihat beberapa kali ada kerusuhan gitu, Bapak melihat ini seperti apa, Pak, agar tetap aman? Ya itu melihatnya, Pak? nantilah. Saya kan belum ke kantor. Tapi ada tantangan nggak sih Pak melihat kondisi yang sekarang Pak? Yang harus jadi prioritas Pak sekarang? Makanya saya kan belum ke kantor. Nanti di kantor saya kan dapat laporan. Baru saya nanti Komunikasi melihat. dengan Pak Syafri, Pak? Dengan Pak Syafri itu Saat demo kemarin, Pak. kooperasi dengan Pak Syafri ya komunikasi sebagai kawan banyak. Kalau sebagai Penanganan Menko pasca Polhukam, demo ricu itu ada jadi concern juga Pak. Kenapa? Penanganan pasca demo ricu kemarin itu juga jadi concern untuk Bapak atau penugasan dari Pak Prabowo juga? Sementara beliau mengatakan seperti itu, nanti tinggal saya menjabarkannya setelah saya mendapatkan informasi yang lengkap dari kantor Menko Polhukam. Ya. Berarti ini langsung sertijab ya, Masih Pak? ada orang bilang setelah demo. Saya nanti ke sana. Hari ini ya Pak? Langsung Iya, langsung sana. Bukan sertijab lah, beliau kan ad interim ya. Jadi ya tadi udah bicara dengan beliau. Erick Thohir resmi menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Erick menyatakan siap melaksanakan tugasnya yang baru. Sebagai Menpora, Erick akan membangun 131 juta pemuda Indonesia yang merupakan basis dari bangsa yang bisa bersaing secara global dan juga mengedepankan olahraga Indonesia. Yang pasti saya mendapat penugasan oleh Bapak Presiden, ya tentu saya sebagai profesional dan tentu sebagai pembantu Presiden saya tegak lurus, di mana ini kadang-kadang orang lupa antara olahraga dan pemuda, padahal Menteri Pemuda dan Olahraga. Artinya kalau kita bicara pemuda itu ada 131 juta pemuda yang ke depan ini merupakan basis dari bangsa kita itu sendiri. Artinya pemuda ini ke depan harus kita bangun ya secara kapabilitas untuk bisa bersaing secara global ya dan cinta tanah air dan harus menjadi bagian untuk membangun bangsa kita ke depan. Itu yang pemuda. Untuk olahraga sendiri tentu nomor satu olahraga harus menjadi alat pemersatu bangsa. Olahraga adalah duta bangsa di dunia. Presiden Prabowo Subianto melantik Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan atau BKP. Usai dilantik, Angga Raka menyatakan BKP merupakan transformasi dari PCO. Angga menyatakan BKP akan memastikan program-program pemerintah akan tersampaikan dengan baik. Selamat sore rekan-rekan sekalian, baru saja saya dilantik sebagai Badan Komunikasi Pemerintah di penambahan penugasan dari Bapak Presiden di bidang komunikasi. Ini bukan badan baru, tapi ini transformasi dari PCO. Kita diminta perkuat fungsi koordinasi, fungsi eksekusi, komunikasi di pemerintah antar KL. Dan ini juga inline dengan posisi saya di Womenkomdigi. Jadi ini kita perkuat komunikasi agar semua program-program Bapak Presiden tersampaikan, program pemerintah tersampaikan dengan baik kepada publik, dan kita juga sebagai jembatan gitu suara-suara publik yang ada di media kita juga bisa mendengarkan, dan yang terpenting adalah bagaimana semua yang menjadi kebijakan atau yang menjadi arahan Bapak Presiden, program-program unggulan beliau itu bisa dikoordinasikan, diselaraskan, disinkronisasikan di antara kementerian lembaga juga bersama dengan teman-teman media semua.